selamat siang Baraya MP. Sesuai dengan permintaan dari member My Pelabuhan Ratu atau Baraya MP terkait virus corona atau COVID-19 yang memang sekarang menjadi isu dunia ya, yang ditakuti gitu ya. Yang sangat ditakuti oleh semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali di Pelabuhan Ratu. Ya kan, di Pelabuhan Ratu apalagi di Kabupaten Sukabumi ini adalah menjadi tujuan pariwisata ya. Yang banyak berdatangan turis-turis langsung berarti ya. Turis-turis asing dan juga mungkin para pekerja yang berasal dari mancanegara ya. Apalagi di Pelabuhan Ratu ini banyak turis mancanegara, banyak warga kita yang memang berinteraksi langsung dengan turis-turis mancanegara yang dikhawatirkan dan ditakutkan adanya penyebaran virus corona, dan sejauh mana pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui rumah sakit, khususnya rumah sakit umum RSUD Pelabuhan Ratu. Terus ya penanganannya, atau mungkin ada informasi atau yang terjadi di Pelabuhan Ratu itu bagaimana gitu sekarang, karena isu virus corona menjadi hal yang sangat menakutkan. Oke, kita bahas dulu ya. Apa itu virus corona? Virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Dan memang virus corona ini bisa menyerang siapa saja ya, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, menyusui gitu kan. Dan infeksi virus COVID-19 ini pertama kali di kota Wuhan, Cina ya, pada akhir 2019 Desember, dan menyebar ke berbagai negara. Untuk warga masyarakat Sukabumi atau Indonesia gitu kan yang mau umroh pun sekalipun kemarin ya dibatalkan. Pemerintah Arab Saudi melarang beberapa negara untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, terkait ini kita coba akan telekonferensi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, Dr. Damayanti, yang kebetulan pada hari ini dalam perjalanan pulang dari Bandung ya, para direktur rumah sakit di Jawa Barat ini dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk membahas virus corona ini, bagaimana penanganan dan kesiagaan di rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Kita coba sambungkan dengan Ibu Dokter Damayanti. Nah, ini sudah tersambung. Ya. Halo, selamat siang Ibu Dokter. Ya, ini lagi live streaming Bu di Facebook My Pelabuhan Ratu. Ya, oke. Gini kan di grup kami ada yang bertanya tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Pelabuhan Ratu dan umumnya kabupaten ya, masyarakat Pelabuhan Ratu dan kabupaten saat ini sedang menunggu statement resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini mungkin Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, terkait ada tidaknya pasien yang berobat dan diduga terinfeksi virus corona, karena menjadi kekhawatiran ya bagi masyarakat. Gimana Bu? Ya, bisa saya jawab? Boleh, silakan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, itu hari Senin kalau tidak salah, kita sudah melakukan pertemuan lintas sektor. Waktu itu dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Bapak Sekda, Bapak Asda, dan beberapa undangan yang memang kita undang berkaitan dengan penanganan COVID-19 gitu ya. Jadi
pada saat pertemuan hari Senin itu Dinas Kesehatan sudah membentuk krisis center ya, karena memang arahan dari Gubernur Jawa Barat bahwa kabupaten kota itu harus membentuk yang namanya disebut sebagai krisis center, di mana pembentukan krisis center itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun masyarakat yang memang membutuhkan informasi berkaitan dengan penanganan COVID-19, sehingga berkaitan dengan itu kita tidak membuat statement-statement gitu. Jadi kita satu pintu yaitu di krisis center, yaitu yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Itu di mana krisis centernya, Bu? Nah, krisis centernya itu kemarin itu pada saat kita rapat itu Dinas Kesehatan itu membuat krisis center yang masih bergabung dengan Siratu ya, Siratu. Itu nanti mungkin untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya nanti mungkin bisa menanyakan informasi tersebut kepada Dinas Kesehatan. Oh, itu berarti di bawah kewenangan Dinas Kesehatan ya. Kalau untuk di rumah sakit sendiri Bu, Ya, ada itu di bawah Dinas Kesehatan. kalau untuk di rumah sakit, Kalau rumah sakit sendiri, rumah sakit sendiri kita memang rumah sakit Pelabuhan Ratu itu menjadi rumah sakit lini kedua di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, di Indonesia ada 132 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Untuk di Jawa Barat ada 8 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Salah satunya untuk kabupaten dan kota Sukabumi itu ada di rumah sakit Samsudin, gitu ya. Jadi rumah sakit Pelabuhan Ratu merupakan rumah sakit lini kedua di kabupaten dan di Jawa Barat. Nah, kalau untuk rumah sakit Pelabuhan Ratu, kami secara internal itu sudah membentuk tim penanganan COVID-19 yang diketuai oleh dokter spesialis paru, itu Dr. Benden. Kalau untuk penanganan COVID-19, memang sebaiknya rumah sakit itu mempunyai ruang isolasi. Ya, ruang isolasi yang memang sudah sesuai dengan protapnya ya, bahwa ruang isolasi yang ada itu harus ruang isolasi yang mempunyai tekanan negatif gitu. Nah, sementara rumah sakit Pelabuhan ya ada gangguan sinyal ya. Ya, Ya, lanjut Bu. Halo, Ya, lanjut. halo. Ya, Ya, lanjut, lanjut. Bu. Ya, nah tetapi karena kita menjadi satu-satunya rumah sakit yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, mau tidak mau pada saat kita mendapatkan kasus yang memang menjadi pemantauan kita, ya kita harus siap. Ya, harus siap untuk menangani kasus yang memang dirujuk ke rumah sakit, gitu ya. Mungkin informasi yang perlu diketahui bahwa penanganan pasien COVID-19 itu kita bagi dua, yaitu orang dengan pemantauan dan pasien Ya. Dan pasien masuk ke dalam pasien dengan pengawasan. Kita harus orang dengan pemantauan dan pasien dengan pengawasan. Ya, kalau sudah masuk di dalam pasien dengan pengawasan, maka Pelabuhan Ratu harus merujuk ke rumah sakit rujukan karena memang fasilitas ini belum belum sesuai dengan protap gitu ya. Jadi harus dirujuk. Tapi sementara seandainya ada kasus terduga, ya kita harus melakukan observasi menjadi orang dengan pemantauan atau yang disebut dengan ODP ya.
Kalau untuk pariwisata sendiri, maksudnya untuk wisatawan yang datang ke sini Bu, gitu kan. Ini jadi ada guide-guide yang di sini atau bagaimana dengan apa ya pemantauannya Bu dari wisatawan yang masuk ke sini sendiri bagaimana Bu? Halo Bu? Daerah wisatanya otomatis pasti banyak wisata asing yang datang ke Pelabuhan Ratu. Nah, memang untuk mengantisipasinya ya petugas yang memang berhubungan langsung dengan para wisatawan ya memang kita harus lebih berhati-hati lah ya, karena memang tadi juga himbauan oleh gubernur itu bahwa sebaiknya tempat-tempat keramaian itu dibatasi dulu terlebih dahulu supaya kita ini tidak terlalu banyak bersentuhan atau berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi memang masalah ini tidak hanya dinas kesehatan saja yang mungkin menjadi leadernya, tetapi banyak lintas sektor yang harus terkait gitu. Ada nggak Bu sejauh ini dari pemerintah daerah atau yang pastikan ke rumah sakit dan dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada guide-guide atau mereka pelaku-pelaku di lapangan yang sering berinteraksi langsung dengan para turis dari mancanegara? Nah, kalau secara langsung kami kan untuk dinas kesehatan itu ada namanya puskesmas ya. Nah, mungkin di puskesmas itu bisa memberikan sosialisasi gitu kan, bisa memberikan sosialisasi kepada guide yang memang setiap harinya berhubungan langsung dengan para turis gitu. Nah, nanti mungkin ini sebagai masukan lah ya, masukan untuk kami. Kalau seandainya memang kita perlu melakukan sosialisasi, nanti ini sebagai bahan masukan saya di rumah sakit ataupun nanti akan saya sampaikan kepada dinas kesehatan untuk memberikan sosialisasi. Tapi kemarin memang sudah dihimbau bahwa kita sebaiknya memberikan sosialisasi pada masyarakat gitu ya, kepada tempat-tempat umum gitu, supaya masyarakat ataupun orang yang bekerja di tempat umum itu mengetahui tentang COVID-19 ini. Ya, sangat penting sekali Bu dirasa, karena memang teman-teman kita ini yang di lapangan yang berinteraksi langsung, kadang-kadang mereka juga yang sering pergi ke luar negeri karena dengan tugasnya sebagai guide atau sebagai atlet ya, karena di Pelabuhan Ratu sendiri kan kota wisata dengan pantainya dan surfingnya, teman-teman surfing khawatir. Dan hal apa saja Bu seandainya mereka itu terpapar? Sosialisasi sebenarnya melalui media radio gitu ya. Kita sudah sebenarnya untuk sosialisasi melalui media radio atau mungkin flyer itu sebenarnya sudah ada gitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika merasa terpapar seperti virus COVID itu Bu, memang merasa atau gimana? Apa yang harus pertama dilakukan? Jadi kan sebenarnya begini, coronavirus ini gejalanya itu hampir mirip ya dengan influenza. Kan? Seperti kita ketahui dulu tahun 2002 juga ada namanya penyakit SARS ya. Kemudian 2012 itu ada namanya penyakit MERS-CoV gitu. Nah, sebenarnya virus ini hampir sama jenisnya coronavirus gitu. Penyakitnya kita sebut sebagai COVID-19. Nah, ini gejalanya itu hampir sama dengan gejala influenza ya. Yang pertama mungkin ada keluhan demam tinggi ya, mungkin di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk pilek, ada nyeri tenggorokan, terus ada sesak nafas gitu ya. Jadi apabila sebenarnya masyarakat juga tidak maksudnya gitu, tidak perlu khawatir gitu ya. Kita harus lebih tenang menghadapi masalah ini, tapi kita juga harus waspada. Jadi misalkan ada warga yang memang Halo? Ya, lanjut Bu. Ya.
Jadi kalau nanti misalkan ada masyarakat yang memang mengalami keluhan, demam, kemudian batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau ada sedikit sesak nafas, ya sebaiknya langsung menghubungi petugas kesehatan. Mungkin untuk garda terdepan kita bisa langsung menghubungi puskesmas gitu ya. Nah, nanti puskesmas akan merujuk ke rumah sakit kalau memang dianggap pasien tersebut menjadi orang dengan pemantauan gitu ya. Nah, nanti setelah dirujuk ke rumah sakit kita akan berikan penanganan di rumah sakit, karena kita memang bukan rumah sakit rujukan, tapi kita harus memberikan penanganan terlebih dahulu. Kalau memang bisa diobservasi di rumah sakit, kita akan observasi di rumah sakit. Tetapi kalau memang perlu dirujuk, kita akan rujuk ke rumah sakit. Jadi seperti itu kalau misalkan dan perlu diingat juga harus kita tanyakan apakah pasien tersebut selama 14 hari belakangan ini pernah pergi ke negara terjangkit. Nah itu menjadi patokan juga ya. Jadi kalau misalkan dia punya gejala seperti influenza dan dia juga pernah pergi 14 hari ke belakang ke negara terjangkit. Oke, berarti ya mau tidak mau kita masukkan dulu ke dalam orang dengan pemantauan. Berarti dalam artian sejauh ini Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu sudah siap, namun untuk penanganan lebih lanjut tetap dirujuk ke Rumah Sakit Samsudin gitu ya Bu? Iya, ya. Jadi kalau untuk penanganan awal kita harus siap ya, karena memang satu-satu rumah sakit di Pelabuhan Ratu itu Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Jadi kita harus siap kalau seandainya memang ada kasus mengarah COVID-19. Nih Bu, terkait TKW atau TKI yang dipulangkan, apakah ada pengawasan khusus dari Dinas Kesehatan atau dari rumah sakit? Banyak dari kita. Kalau pengawasan khusus mungkin kalau kita Dinas Kesehatan terkait dengan masalah kesehatannya, tetapi mungkin kalau masalah ketenaga kerjaan kita juga harus koordinasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan, karena kan kalau yang tahu Pak TKW itu sudah pulang atau belum itu biasa Dinas Tenaga Kerja ya. Nah nanti mungkin kalau kita berkoordinasi kita bisa mendapatkan datanya, baru kita lakukan pemantauan. Oh berarti sejauh ini belum ada pengawasan secara khusus untuk TKW atau TKI yang ada pulang. Kalau kemarin waktu saya rapat juga dengan anggota DPR Komisi 4, kita sudah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan informasi ke kita bahwa mereka sudah melakukan pengawasan gitu. Oh, sudah ada pengawasan. Sudah ada pengawasan dari itu ya. Ya, dari Dinas Tenaga Kerja ya. Gitu. Oke. Jadi karena kalau kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatannya ya. Kalau misalkan untuk pengawasan keluar masuknya TKW itu mungkin terkait dengan dinas yang lainnya. Oke Bu, ada pertanyaan lagi. Ini nih dari netizen ya. Jika ada yang terpapar COVID-19, apakah Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu sudah memiliki alat khusus mendeteksi COVID-19? Lalu adakah ruang isolasi khusus untuk pasien? Ya. Ratu itu belum memiliki ruang isolasi yang terstandar, ya, belum memiliki ruang isolasi yang bertekanan negatif gitu. Untuk rumah sakit Bunut saja baru ada 3 ruang isolasi untuk Bunut ya. Nah, kalau kita untuk ruang isolasi yang mempunyai standar itu memang belum ada, tetapi kita sudah menyiapkan ruangan kalau memang ada pasien terduga itu kita mau tidak mau harus siap untuk penanganan lebih awalnya. Kenapa belum ada Bu? Apa ada kendala gitu? Siapa tahu karena kita daerah wisata, siapa tahu besok lusa ada. Kalau nggak persiapan seperti apa itu? Itu karena memang alat yang diperlukan itu alat kesehatan yang memang belum kita punya gitu. Jadi memang sebelumnya kita belum punya.
gitu. Stop aja. Oke, belum punya ya. Belum punya dan belum dianggarkan mungkin ya Bu. Apa Kalau untuk dianggarkan insya Allah nanti akan kita kita buat rencananya untuk pembuatan ruang isolasi. Oke, satu lagi pertanyaannya Bu, apakah di RSUD Pelabuhan Ratu sudah dipastikan siap 100% untuk penanganan COVID-19? Oh itu alat pendeteksi ruangan isolasi khusus pasien. Ya, udah dijawab tadi itu. Oke, cukup. Oh Ya. iya. Oke, mungkin itu telekonferensinya dengan Bu Dayamayanti. Ibu, terima kasih kami mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan saja masyarakat Kabupaten Sukabumi satu lagi Bu, himbauan buat masyarakat untuk bagaimana caranya pola hidup sehat untuk terhindar dari virus corona itu Bu. Ya. Jadi pola hidup sehatnya yaitu seperti yang sudah banyak diberitakan bahwa kita harus selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS ya. Salah satunya yaitu harus sering menggunakan mencuci tangan ya, mencuci tangan baik pada saat mau beraktivitas ataupun sesudah beraktivitas. Dan yang kedua, bahwa masker itu hanya digunakan bagi orang yang sakit gitu. Orang yang sehat itu tidak perlu menggunakan masker kecuali orang sehat tersebut sedang merawat orang yang sakit gitu. Kemudian yaitulah menghindari daerah-daerah yang memang banyak keramaian dan untuk sementara dihindari gitu. Daerah keramaian itu definisinya seperti apa Bu? Daerah keramaian yang mungkin misalkan tempat wisata atau mal-mal yang seperti itu. Ya, kemudian ya pokoknya memang banyak daerah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Oke Bu, selama ini kan di masyarakat banyak isu tentang masker sendiri, banyak apotek-apotek kita yang memang tidak tersedia maskernya gitu. Apakah dari rumah sakit atau memang dari Dinkes udah melakukan sweeping atau pengarahan kepada apotek untuk tidak kadang-kadang kan menjualnya dengan harga yang tinggi seperti itu Bu? Nah mungkin itu bisa ditanyakan nanti ke dinas kesehatan karena mungkin itu ranah dinas kesehatan untuk menjawab. Kalau untuk Oke. Nah, Iya. kalau itu makanya karena mungkin masyarakat itu pemahamannya yaitu masih ada belum paham bahwa kita itu harus selalu menggunakan masker gitu kan. Jadi akhirnya ada ketakutan masyarakat sehingga masker ya gitu kan. Jadi sehingga di toko-toko banyak banget. Nah, makanya sekarang dihimbau bahwa penggunaan masker itu hanya digunakan oleh orang yang sakit saja atau orang sehat yang merawat pasien yang sakit. Gitu. Oke, bisa jelas ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih udah berbagi informasi dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu tadi telekonferensi dengan Dr. Damayanti selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu yang menginformasikan bahwa memang di RSUD Pelabuhan Ratu belum ada alat pendeteksi virus COVID-19 dan belum ada ruang isolasi khusus katanya gitu. Jadi kalau ada yang terdeteksi seperti virus COVID-19 itu kemungkinan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Samsudin di kota ya, ke Rumah Sakit Bunul. Seperti itu di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu ini hanya sebatas penanganan ringan saja. Tetap kita masih was-was ya, apalagi Pelabuhan Ratu adalah menjadi tujuan utama wisata untuk turis mancanegara ataupun di sini banyak pekerja-pekerja asing ataupun memang masyarakat yang bepergian ke luar daerah, keluar negeri
yang terpapar virus corona tersebut jika pulang lagi ke Indonesia dikhawatirkan terpapar virus. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan mungkin mendatangi langsung saja ke Rumah Sakit Umum daerah kota ya, daerah Samsudin ya, ke Bunut. Karena kalau di RSUD Pelabuhan Ratu belum ada ruang isolasi khusus yang standar, cuma hanya ruang isolasi biasa saja, mungkin untuk pasien penyakit biasa ya. Jadi seperti itu teman-teman, terutama untuk teman-teman pelaku pariwisata di pantai, terutama untuk Kang Diki Zulfikar, surfer atlet yang memang sering bersentuhan langsung dengan turis mancanegara ataupun sering bepergian ke luar negeri. Jadi salah satunya memang harus berkoordinasi dengan RSUD Samsudin ya. Kalau untuk RSUD Pelabuhan Ratu alat pendeteksinya belum ada dan ruang isolasinya pun belum ada yang secara standar. Namun sebagai tempat rujukan kedua seperti itu, mudah-mudahan menjadikan pencerahan. Dan himbauannya mungkin untuk baraya-baraya MP untuk pola hidup sehatnya, cuci tangan sebelum makan itu udah menjadi ada virus corona ataupun tidak ada virus, tetap mencuci tangan itu diharuskan ya untuk menjaga kesehatan. Dan di season waktu nanti, karena sekarang hari Jumat, besok Sabtu, mungkin hari Selasa ya atau hari Senin, kita ke Dinas Kesehatan sejauh mana penanganan dari Dinas Kesehatan untuk COVID-19 ini, karena tadi dari Bu Damayanti menyatakan bahwa para TKW atau TKI yang pulang dari luar negeri itu sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Oke, Baraya MP, sekian saja press rilisnya telekonferensi dengan Dr. Damayanti. Bila mana ada virus yang terpapar seperti itu, saudara, teman, tetangga, langsung saja bawa ke Sukabumi ya, ataupun bisa mengontak kami dan kami hubungkan dengan RSUD Samsudin. Terima kasih. Kita lihat ke depan situasi terkini di Kota Pelabuhan Ratu. Kita saksikan di Pelabuhan Ratu hari ini cerah ceria ya, cerah sekali.